Selamat datang di Bluecast Budi Luhur Podcast. Kenalin, nama gue Tori Aurelia Syakira. Di sini gue bakal mewakilkan Blutizen gitu. Di masa pandemi ini, kita di sini bakal ngobrolin tentang soal perkuliahan. Dan tentu aja di sini gue nggak bakal sendirian, karena di sini gue bakal ngobrol bareng sama Dr. Insinyur Wendy Uzino selaku Rektor Universitas Budi Luhur. Halo Bapak, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Nah, di akhir-akhir ini, di kegiatan pandemi ini, kegiatan Bapak apa aja sih? Kalau saya, walaupun pandemi, mau nggak mau harus ke kampus. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat saya di kampus. Pertama ada kegiatan sentra vaksinasi di Budi Luhur yang setiap hari sampai Sabtu malahan. Sehingga saya ada di situ untuk memantau. Yang kedua adalah banyak kegiatan-kegiatan administrasi yang tidak bisa dilakukan secara elektronis, artinya penandatangan bahasa yang harus saya tandatangani di samping rapat-rapat, walaupun rapatnya terbatas. Jadi tetap kegiatan atau aktivitas rutin sebagai rektor mau nggak mau harus saya jalankan di kampus karena banyak hal yang tidak bisa di-online-kan, ya gitu kira-kira. Nah, karena di sini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari Blutizen. Kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang poin-poin penting ya. Kapan sih Pak Ordik tahun semester ini diselenggarakan? Ordik itu diselenggarakan 1 minggu sebelum kuliah, jadi akhir September selama 3 hari. Jadi kalau kita lihat kalendernya mulai tanggal Senin, Selasa, Rabu, akhir bulan September. Saya lupa tanggalnya. Dan itu berapa hari Pak? 3 hari. 3 hari. Oh, tetap dilaksanakan online ya pasti ya? Mau nggak mau harus kita laksanakan online karena persiapan untuk melaksanakan full itu tidak memungkinkan. Pertama adalah kapasitas lapangan kita itu untuk menerapkan jaga jarak itu yang bisa menampung tidak bisa seperti yang dulu. Kalau sebelum pandemi kan kita bisa menampung sekitar 2.500 mahasiswa, tapi dengan kita harus 50% dan bahkan 25% dengan jaga jarak itu ya paling berapa ratus yang bisa kita laksanakan gitu kan, sehingga sebaiknya ya online dulu lah. Jadi kan kalau misalkan online gini kan pasti banyak banget ya mahasiswa baru yang mungkin takut kelewatan informasi atau mungkin takut mungkin mau berhubungan sama mahasiswa yang lain gitu. Ada nggak sih Pak grup-grup khusus untuk menyatukan si mahasiswa baru ini? Kalau di PMB sudah diatur ya, jadi ada dibentuk yang namanya grup mahasiswa baru melalui WhatsApp dan Telegram ya. Sehingga itu bisa digunakan sebagai sarana komunikasi baik berhubungan antar calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru dan juga hubungan dengan penerimaan mahasiswa baru PMB ya. Jadi itu salah satu wadah untuk komunikasi antar mahasiswa dengan menggunakan Telegram dan WhatsApp. Telegram. Ya. Berarti udah bukan, kalau dulu kan tahun lalu kan pakai WhatsApp ya, masih beberapa pakai WhatsApp. Nah, kalau misalkan tadi Ordik itu kan jadi akhir September ya. Nah, kalau misalkan perkuliahan untuk yang mahasiswa yang udah duluan gitu, itu kapan perkuliahan? Sama. Jadi kita awali 4 Oktober itu karena ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Artinya gini, kemarin keluar instruksi Menteri Dalam Negeri yang menyatakan semua kota di Jakarta, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat plus Kepulauan Seribu sudah masuk ke level 3. Nah, untuk level 3 itu diizinkan untuk tatap muka terbatas. Jadi tidak full online. Full online itu untuk yang level 4. Nah, dengan tatap muka terbatas tersebut mau nggak mau kita harus mempersiapkan yang namanya kuliah hybrid maupun blended learning. Artinya apa? Mahasiswa sudah boleh mulai ke kampus pada saat tanggal 4 Oktober itu, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan, hindari kerumunan, dan itu hal-hal yang perlu kita juga latih, ya kan? Nah, melatih itu tidak mudah, artinya
Pertama adalah persiapan kelasnya. Yang tadinya kelasnya kapasitasnya katakanlah biasanya 50-60, kita harus bagi 2. Jadi 30. Social distancing kan. Nah, terus membersihkan kelasnya. Mempersiapkan kursi, meja, dan sebagainya. Dan terus satu lagi, sarana prasarana. Kita nggak tahu apakah OHP-nya oke atau tidak. Proyektornya ya. Proyektornya harus kita cek lagi satu persatu. Kita punya sekitar lebih dari 70-80 ruangan kelas yang harus kita cek satu persatu proyektornya. Semua fasilitas kita ya, semua fasilitas. AC-nya, ya kan, itu harus kita cek lagi, kita servis lagi. Itu butuh waktu untuk mempersiapkan itu. Mau nggak mau kita harus geser jadinya. Berarti gitu. Kalau misalkan kayak saya lihat dari kemarin tuh yang ada di Instagram Kampus Budi Luhur ya, ada berita tentang pengunduran perkuliahan itu gara-gara persiapannya itu ya. Persiapan, yang kedua ada hal yang juga harus kita ingat bahwa kalau Anda lihat ada seminar atau webinar yang mempertanyakan waktu yang singkat untuk PTS menerima mahasiswa baru karena panjangnya PTN menerima mahasiswa baru dengan jalur mandirinya. Jadi kalau Anda lihat PTN di sekitar Jakarta ini ada beberapa itu menyelenggarakan penerima mahasiswa barunya sampai Agustus. Sehingga waktu untuk PMB-nya PTS semakin pendek. Dan target karena pandemi ini mahasiswa Budi Luhur itu belum mencapai target untuk mahasiswa barunya, ya kan? Katakanlah baru sekitar 50% dari target yang kita harapkan. Sehingga mau nggak mau itu juga salah satu alasan. Ya. Jadi alasannya banyak faktor. Pertama adalah mempersiapkan ruangan-ruangan kelas. Kalau kita nanti ternyata akan menyelenggarakan hybrid learning maupun blended learning. Itu yang kedua adalah jumlah mahasiswa barunya juga masih belum mencapai target. Sehingga kita harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung dengan Universitas Budi Luhur untuk kuliah sampai setelah mereka mendapat informasi bahwa mereka tidak diterima di PTN. Gitu. Ya, gitu kira-kira. Nah, kalau misalkan pengunduran perkuliahan ini mungkin di informasinya agak kurang jelas gitu ya. Nah, itu tuh berlaku juga nggak untuk kelas karyawan? Semuanya seharusnya berlaku karena berkaitan itu tadi. Kelas itu kan harus kita persiapkan. Jadi kalau misalnya memaksakan kuliahnya, mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa cepat mempersiapkan ruangan kelas, ada kemungkinan mereka bisa lebih awal. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya mau nggak mau ya bareng-bareng saja tanggal 4 Oktober itu. Karena kelas karyawan kan menggunakan ruangan yang sama, ya kan? Dan bedanya mereka kuliahnya malam, mahasiswa reguler kuliahnya pagi. Ya. Tapi ruangan kelasnya dipersiapkannya ya sama. Jadi hal itulah yang jadi pertimbangan juga, sehingga saya juga tidak bisa menjanjikan bahwa kelas karyawan akan bisa kuliah lebih cepat. Tapi yang paling safe adalah kuliahnya barengan dengan reguler, yaitu 4 Oktober, dengan mempertimbangkan ruangan kelas yang harus kita persiapkan dengan matang dulu, ya, baik dari sisi kapasitas maupun dari sisi fasilitas. Itu kira-kira. Nah, kalau misalkan tadi kan ada persiapan gitu ya. Berarti kita udah menyiapkan, semisal ada rencana untuk offline. Nah, itu tuh Bapak bisa dalam kondisi kayak gini kan kita masih PPKM diperpanjang terus. Bapak kira-kira bisa ada nggak rencana melihat kapan sih kita ini offline gitu? Kalau dari instruksi Menteri Dalam Negeri yang keluar kemarin, Jakarta sudah boleh menyelenggarakan offline dengan kapasitas terbatas tadi ya, jadi 50%. Nah, karena setiap kelas di Budi Luhur kan dirancangnya full 50 sampai 60, ya kan? Kalau misalnya kelasnya itu full, mau nggak mau kita harus bagi dua. Bagi dua artinya pada saat sebagian kuliah offline, sebagiannya di rumah. Ya kan, tidak bisa semuanya masuk dalam satu kelas bersamaan. Jadi kita katakan kita selenggarakan hybrid learning. Nah, untuk hybrid learning, persiapan teknologi pengajarannya juga harus matang. Artinya
antara mahasiswa yang ada di kelas tatap muka offline dengan mahasiswa yang online di rumah harus mendapatkan informasi yang sama, mendapatkan materi pembelajaran yang sama. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan tidak hanya sekedar modal laptop saja. Kenapa? Karena untuk kuliah yang menggunakan video conference itu, mahasiswa yang ada di rumah bisa merasakan suasana seperti di kelas, di mana dia bisa melihat dosennya berdiri mengajar, berarti ada kamera yang harus ikut dosen itu terus mantau. Gitu juga suasana di kelas itu pun bisa melihat teman-temannya yang ada di rumah masing-masing dengan model Zoom gitu. Ya kan, yang kotak-kotak gitu kan. Nah, itu yang harus kita siapkan teknologinya. Dan ternyata setelah saya survei dengan rekan-rekan yang lain, biayanya cukup mahal untuk penyiapan itu, karena paling tidak di dalam kelas itu harus ada 3 kamera, ya kan? Belum nantinya laptopnya. Itu kan suatu hal yang tidak mudah untuk mempersiapkan itu. Jadi itulah yang menjadi hambatan buat kita untuk bisa segera melaksanakan dalam waktu 2 bulan ini. Sekarang udah Agustus, akhir Agustus, September, cuma 1 bulan, karena Oktober itu awal Oktober. Jadi artinya pengunduran sebulan itu cuma seminggu katakanlah. Tadi rencana 20 September jadi 2 minggu lah ya. Iya, 2 minggu. Itu merupakan sebuah kerja keras bagi kampus untuk mempersiapkan semua perangkat itu. Kalau misalnya mau perfect ya. Tapi kalau misalnya tidak perfect ya kita selenggarakan blended learning aja yang paling mudah. Blended learning itu artinya digilir aja kuliahnya. Untuk jadi setiap mahasiswa hanya kebagian kuliah 8 kali tatap muka. Sisanya di rumah 8 kali. Itu yang paling memungkinkan yang segera kita lakukan. Tapi kalau hybrid learning artinya ada yang di rumah, ada yang di kampus, itu juga sama juga. Jadi giliran untuk ke kampusnya juga giliran. Nah, kalau misalkan yang mau belajar offline itu ada syarat-syarat tertentu nggak, kayak misalkan harus udah vaksin sekali atau udah 2 dosis? Betul. Memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk mendapatkan pendidikan gratis sampai lulus, kemudian dapat biaya uang saku, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kegiatan beasiswa Nusantara itu adalah kegiatan beasiswa yang semacam bakti atau pengabdian leluhur kepada seluruh anak bangsa agar mereka punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, walaupun dari sisi ekonomis mungkin orang tuanya tidak mampu.